Pemirsa, setelah 9 hari berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh, Inara Rusli dan ketiga anaknya kembali tiba di tanah air. Kedatangan rombongan Inara di Bandara Soekarno-Hatta Kamis kemarin membawa sejumlah pengalaman cerita religi selama berada di tanah para nabi itu. Ibu tiga anak itu berbagi pengalaman mendalam saat menjalankan ibadah umroh bersama ketiga buah hatinya itu. Pastinya seru dan repot. Banyak ujian. Banyak apa nak? Ujian. Banyak ujiannya, Masya Allah. Pasti kalau secara akal logika kita bawa anak-anak pasti tambah repot gitu ya. Tapi kalau kita anggap ini bukan sebagai beban, tapi sebagai penghiburan kita juga. Intinya aku nggak bisa ninggalin mereka lah selama 9 hari umroh. Sebenarnya ini tuh adalah doa yang aku ucapin waktu umroh pertama kali di 2019. 2019 itu pertama kali kami umroh. Di situ aku udah minta sama Allah untuk bisa balik lagi ke sana. Ya kita nggak pernah tahu ternyata doanya itu dikabulkan 5 tahun kemudian dan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Selama umroh, Inara merasakan momen-momen yang tidak terlupakan, seperti berdesakan di beberapa lokasi yang dianggap umat Islam sakral, yakni di Hijr Ismail, mencium Ka'bah, dan berdoa di Raudhah atau Taman Surga. Meski ibadahnya penuh perjuangan, namun ada hikmah yang dapat ia petik dari perjalanan religinya itu. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk tetap sabar dan ikhlas. Kita sempat ke Ka'bah, kita sempat cium kiswah Ka'bah, kita sempat ke Rukun Yamani juga ya nak ya. Kegencet-gencet sama orang, Masya Allah. Karena hampir semua orang dari seluruh penjuru dunia kan ngumpul semua di situ melakukan ibadah. Jadi kita ya harus berjuang untuk berebut berkahnya gitu loh di sana. Sabar aja. Iya. Ada salah satu cerita menarik dengan mengajak anak-anaknya ibadah umroh, yakni kedekatan ketiga buah hatinya dengan para ustadz yang mendampingi. Salah satu anak laki-lakinya bahkan memanggil ustadz tersebut dengan panggilan ayah. Hal itu lantaran mereka merasa begitu nyaman dekat dengan sang ustadz. Lantas benarkah anak-anak Inara membutuhkan sosok ayah dalam kehidupannya pasca kedua orang tua mereka bercerai? Iya, manggilnya ayah, aduh repot. Spontan aja, makanya aku juga bingung gitu kan. Maksudnya padahal sehari-hari juga kadang-kadang ke tempat dedinya gitu. Maksudnya nggak kurang lah main sama dedinya. Tapi sama Ustadz Endra sama Ustadz Amir nih kok cepet banget akrabnya. Nggak tahu tuh anak minta gendong mulu. Ustadznya Masya Allah, Tabarakallah. Untung Ustadznya juga bisa ngomong gitu, anak-anaknya jadinya aman lah, nyaman sama mereka gitu. Saking nyamannya sampai kemana-mana nyariin Ustadznya mulu. Sampai hari ini Om Hendra mana, Om Amir mana, astagfirullahaladzim, mami yang repot. Perjalanan umroh kali ini menjadi pengingat bagi Inara tentang pentingnya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam menjalankan ibadah maupun tanggung jawabnya sebagai public figure. Lantas bagaimana pula Inara menanggapi isu tentang dirinya sebagai brand ambasador produk kosmetik dari Dr. Richard Lee yang kini diduga banyak bersinggungan dengan masalah hukum? Awalnya itu kan memang pabriknya itu kan barengan sama yang bermasalah itu ya. Karena memang belum punya pabrik pribadi. Kita sebagai customer dong berarti ya kan, posisinya bukan sebagai maklon. Jadi ya wajar aja kalau nggak tahu apa-apa kandungan dalam produk kita yang dimasukin apa sama si maklonnya gitu loh. Jadi ya yang harusnya dikejar ya maklonnya. Sementara itu kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Ibunda dari aktor senior yang juga politisi Dede Yusuf, aktris senior era 70-an Siti Rahayu Effendi atau yang karib dikenal Rahayu Effendi, meninggal dunia Kamis kemarin di usia 82 tahun. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit karena mengidap penyakit jantung dan juga komplikasi. Ibu saya ini sudah hampir 60 hari di ICU. Jadi tepatnya tanggal 1 Oktober beliau kena serangan jantung, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit dan selama dirawat di sana karena kondisinya mungkin harus di intensive care unit sehingga tidak boleh ditengok.
Itu sebabnya kami tidak memberitahu kemana-mana, sempat kembali pulih, tetapi karena usia sudah 82 tahun, jadi banyak sekali kondisi tubuh yang organ-organ vitalnya mungkin tidak menunjang. Nah, alhamdulillah beliau kelihatannya sangat kuat sekali ya, jadi pada saat semua kondisi organ vitalnya sudah tidak sanggup, tetapi beliau masih tetap bertahan sampai tadi subuh jam 4.38, dokter menyatakan sudah tidak ada. Rasanya hampir semua penyakit beliau sudah pernah lewati dan dia survive. Nah, artinya penyakit jantung itu hanya pemicu saja yang mungkin di konteksnya karena berat badan, ya mungkin tensinya tinggi, tetapi ya mungkin udah usia aja ya. Sudah 82 tahun itu sudah melebihi dari usia pada umumnya. Saya mengenal almarhumah sudah lama sekali ya. Ada rasa penyesalan karena beberapa kali saya dan kawan-kawan ingin sekali, nggak tahu, kepingin ketemu gitu untuk kita ngobrol, bernostalgia gitu ya. Tapi terlalu aja nggak kesampaian. Tiba-tiba dengar beliau masuk ke rumah sakit gitu, dan di rumah sakit pun tidak bisa kita lihat ya, tidak boleh masuk gitu loh. Jadi hanya dari luar. Ya, insya Allah kita doa bersama untuk almarhumah husnul khotimah. Amin. Menurut Dede Yusuf, jauh sebelum menderita sakit jantung, ibundanya juga merupakan survivor kanker dan juga mengidap ginjal. Namun, mengingat usianya yang sudah menua, maka penyakit-penyakit yang lainnya ikut menggerogoti kondisi kesehatannya. Kondisi itu membuat kesehatan almarhumah semakin menurun, hingga selama 1 bulan berada di ruang ICU dengan menggunakan alat ventilator. Lantas adakah pesan terakhir yang disampaikan mendiang Rahayu Effendi sebelum ajal menjemput? 2 bulan yang lalu, ketika kita sedang meminta izin untuk penayangan ulang jendela rumah kita. Masih kesini, ibu saya masih video call sama direktur, saya mengatakan, wah bikin film harus begini dong, serial begini, masih aktif ya. Prinsipnya semangatnya itu nggak pernah berhenti. Sampai masa terakhir, dalam beberapa hari terakhir kemarin, keinginannya untuk sadar itu masih besar sekali. Figur ibu yang benar-benar gigih, bukan hanya saya atau anak-anak yang dibesarkan, tapi banyak sekali saudara-saudaranya. Ada yang dari kampung, ya, dari daerah, itu dibesarkan oleh ibu saya, juga memiliki yayasan, panti asuhan, pengajian. Tadi kalau dilihat di dalam tuh banyak teman-teman pengajian dari ibu saya. Di luar itu, di dalam keluarga sangat hangat, ya, keibuan gitu, tapi suka bercanda, baik dengan cucu, dengan anak, mantu, selalu humoris, cukup dekat. Beliau juga sangat welcome, orangnya open minded, terbuka, jadi kita bisa diskusi apapun. Masya Allah ya, cukup smart, karena selalu kita berdiskusi baik itu tentang film dengan cucu-cucunya. Anak-anak saya mengakui bahwa kita semua bisa pintar karena Ninin selalu mengajak kita dari kecil untuk nonton film, untuk berdiskusi sejarah dunia, sejarah Indonesia, kemudian baca buku, kemudian kita diskusi dari segi ilmu atau pengalaman hidup. Beliau juga bercerita. Ibu Yayu ini orang yang sangat amat luar biasa, baik dan sangat peduli orangnya gitu loh. Jadi buat saya kita semua kehilangan, sangat kehilangan. Kami mohon dimaafkan segala kesalahan dan hilafnya. Mohon doanya agar Mama bisa kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan keindahan dan kedamaian, dan tetap menjadi bintang di sisinya. Mohon doanya semua untuk almarhumah.